Baik, kembali bersama saya Mado Husandika Purnama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik fungsi yang diterapkan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sedikit penjelasan yaitu fungsi di sini digunakan untuk membuat struktur program yang lebih modular. Selain hanya menggunakan fungsi-fungsi yang sudah tersedia, programmer juga dapat memodifikasi fungsi yang sudah ada atau bahkan membuat fungsi-fungsi yang baru. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat fungsi-fungsi yang baru, yaitu dengan struktur yang pertama tipe, kemudian diikuti dengan nama fungsi, dan diikuti dalam kurung yaitu parameter-parameter yang akan digunakan. Jika digunakan lebih dari satu parameter, maka dideklarasikan seperti itu. Kemudian diikuti oleh kurung kurawal, statement dari fungsi yang akan digunakan. Contohnya di sini tipenya integer, kemudian nama fungsinya tambah dengan parameter-parameter yang digunakan, yaitu yang di sini pertama yaitu parameter A dengan tipe data integer, kemudian B dan juga tipe data integer, kemudian diikuti dengan statementnya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya di sini akan langsung saja mempraktekkan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Langsung saja, yaitu langkah pertama, yaitu pembuatan project baru. Sini pilih Win32 Console Application, isikan nama projectnya, yaitu saya contohkan di sini tambahan. Kemudian pilih direktori tempat penyimpanan projectnya. Saya contohkan di sini, select folder. Jika sudah, klik OK. Kemudian pada application wizard ini, klik next. Pastikan application tipenya sudah konsol. Kemudian pada additional option, hilangkan pada precompile header dan isikan centang pada empty project. Klik finish. Nah, jika sudah, maka pada selection explore sudah terlihat proyek yang sudah kita buat tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan file kerja baru dengan cara klik kanan source file, pilih add, kemudian new item. Di sini pilih C++ file, isikan nama filenya. Saya contohkan di sini fungsi, dan klik add. Nah, di sini sudah terlihat file kerja kita. Saya di sini akan memberikan tag komen terlebih dahulu untuk identitas. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan struktur dasar pemrograman C++ yang diawali dengan pemanggilan IOStream, header IOStream. Kemudian deklarasi std, dan pembuatan fungsi utama yang bertipe integer. Yang diakhiri dengan statement return 0. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya itu saya di sini akan membuat sebuah fungsi yang untuk menampilkan string. Fungsi itu biasanya ditempatkan di atas fungsi utama, atau fungsi buatan itu ditempatkan di atas fungsi utama. Saya contohkan di sini dengan tipe void untuk menampilkan string dengan nama fungsi tampilkan. Seperti itu karena void ini hanya bisa menampilkan, tidak bisa mengembalikan nilai, maka parameter tidak diperlukan. Jadi langsung saja di sini saya buat statement untuk menampilkan.
Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan coba untuk memanggil fungsi dari tampilkan yang tadi sudah saya buat dengan cara langsung untuk memanggil fungsinya dengan diikuti tanda kurung, yaitu seperti itu. Maka langkah selanjutnya saya akan coba compile. Sudah selesai, maka saya akan coba jalankan. Di sini masih terdapat satu statement kurangan statement, yaitu system pause untuk menahan pada saat program dijalankan. Seperti itu. Coba compile ulang dan saya jalankan. Nah, di sini sistem sudah menampilkan hasil dari pemanggilan fungsi yang isinya yaitu percobaan fungsi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya saya di sini akan membuat fungsi yang kedua, yaitu untuk proses aritmatika pertambahan. Saya contohkan di sini dengan tipe integer dengan nama fungsi tambah dengan parameter yang pertama bertipe integer dengan parameter A, kemudian parameter B juga yang bertipe integer. Ikuti statementnya, yaitu saya di sini deklarasikan hasil, dan hasil ini merupakan hasil pertambahan A dengan B. Dan mengembalikan nilai ke fungsi utama dengan cara statement return hasil. Nah, fungsi yang bertipe integer ini dapat mengembalikan nilai. Nah, sedangkan void ini tidak bisa mengembalikan karena void itu artinya kosong seperti itu. Saya akan coba tampilkan hasil dari pemanggilan fungsi tambah ini dengan cara yang pertama, yaitu hasil pertambahan hasil 5 plus 2 dengan menggunakan fungsi sama dengan. Nah, di sini cara menampilkannya yaitu dengan pemanggilan fungsi tampil yang diikuti oleh dengan saya salah sedikit. Di sini fungsinya tambah dengan diikuti parameter yang akan dikirim nilainya, yaitu 5 dan 2. Dan dibuatkan baris baru. Nah, maksudnya parameter 5 dan 2 ini yaitu parameter pertama 5 dikirim ke fungsi tambah, dan juga parameter yang kedua yaitu 2 dikirim ke fungsi yang kedua dan diinisialisasi A yaitu bernilai 5 dan B bernilai 2. Seperti itu, kemudian diproses oleh fungsi tambah dan hasilnya dikirim ke fungsi utama dan dipanggil melalui fungsinya. Seperti itu. Kemudian saya akan coba compile dan saya akan coba jalankan. Nah, di sini sistem sudah menampilkan hasil dari pemanggilan fungsi tambah, yaitu hasil 5 ditambahkan dengan 2 dan nilai balikan dari fungsi tambah yaitu hasil yaitu bernilai 7. Seperti itu. Dan juga terdapat selain pemanggilan fungsi dengan cara ini, dapat juga dipanggil dengan cara pembuatan variabel hasil. Kemudian hasil ini diisi dengan hasil pemanggilan fungsi tambah
7 dengan 3. Saya contohkan seperti itu. Kemudian yang ditampilkan tujuh plus 3 dengan fungsi sama dengan, maka di sini akan dipanggil variabel hasilnya saja. Seperti itu. Kemudian saya di sini akan coba compile. Nah, jika sudah sukses, maka saya akan coba jalankan. Nah, di sini sistem sudah menampilkan hasil dari pemanggilan fungsi dengan dua cara, yaitu yang pertama langsung dengan pemanggilan fungsinya, dan yang kedua mendeklarasikan variabel baru dan memanggil fungsinya, kemudian diproses ke fungsinya dan ditampilkan kembali dengan hasil yang berbeda. Nah, seperti itu. Fungsi di sini juga dapat digunakan untuk mempersingkat sintak atau source code jika terdapat source code yang sama seperti fungsi aritmatika seperti ini. Jadi hanya membuat satu fungsi dan di fungsi utama hanya memanggil saja. Nah, seperti itu tutorial lanjutan dari saya mengenai pemrograman C++ dengan topik fungsi. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali.